Pemirsa, 3 hari jelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sebuah kabar tidak menyenangkan ini menerpa pasukan pengibar bendera pusaka ataupun paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang, pemirsa. Di mana diketahui bahwa ada sejumlah paskibraka putri yang kemudian sebelumnya mengenakan hijab, pada saat pengukuhan ini tidak mengenakan hijab. Tiga hari jelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sebuah kabar tak menyenangkan menerpa pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang. Saat acara pengukuhan paskibraka yang digelar pada Selasa 13 Agustus kemarin di Ibu Kota Nusantara, tak nampak anggota paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Padahal biasanya 18 orang di antara anggota paskibraka perempuan mengenakan jilbab. Berbagai dugaan pun menyeruak, salah satunya adalah tekanan untuk melepaskan jilbab. Badan Pembina Ideologi Pancasila yang membawahi paskibraka buka suara akan hal ini. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampak sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih. Saya kira. Lantas, bagaimana kabar ini bermula? Jika memang anggota paskibraka perempuan ada yang melepas jilbab, siapa yang berulah? Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana pandangan dari Gubernur Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu warganya, terutama warga Solok ini, menjadi paskibraka yang juga nanti akan bertugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Kita sudah terhubung dengan Bapak Mahyeldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mahyeldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Ya, baik Pak Mahyeldi, sudah sempat mendengar Pak mengenai hal ini bahwa para paskibraka putri ada 18 totalnya, ini yang aslinya menggunakan hijab tapi kemudian pada saat pengukuhan melepaskan hijabnya. Pak Mahyeldi. Ya, sudah mendengar dan membaca dan kemudian juga sudah merapatkan dan kemudian juga sudah banyak juga komentar dari tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat. Baik, tanggapan Pak Mahyeldi, Pak. Saya kira apa yang dilakukan, karena tadi dari cuplikan berita yang disampaikan adalah pelaksana untuk pasukan pengibar bendera pusaka ini di bawah BPIP, dan tadi juga disampaikan oleh Ketua BPIP. Saya kira apa yang dilakukan ini memang sudah melanggar hal-hal yang selama ini kita pahami, dan bahkan dalam banyak kesempatan BPIP turun ke daerah justru menanamkan, mengajarkan semangat persatuan, semangat kekompakan, saling harga menghargai. Nah, dengan adanya sikap yang dilakukan pada kesempatan ini oleh panitia, tentu ini melanggar banyak hal, dan juga ini nampak ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan ini. Yang pertama adalah tentang kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama. Saya kira bagi umat Islam menggunakan jilbab adalah bagian daripada keyakinan itu. Dan kemudian selama ini ada yang mempermasalahkan isu-isu yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, ada yang memaksakan kepada orang lain untuk berjilbab.
Tapi sekarang ini adalah pihak pelaksana memaksakan kepada penggerak bendera untuk tidak berjilbab. Maka itu ini sudah keluar daripada hal yang semestinya. Kemudian juga acara ini kan sudah didesain, sudah dipersiapkan jauh hari. Tapi kenapa pada saat ini terjadi hal yang ini? Ini ketidakprofesionalan di sini. Dan kemudian di samping itu juga saya kira BPIP selama ini mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai dan kita berbineka tunggal ika. Nah, justru di sini nampak upaya-upaya oleh pelaksana untuk melanggar itu semuanya. Maka saya itu menurut kami ini pelaksana harus minta maaf ini kepada masyarakat Indonesia, dan kemudian karena sudah mempermainkan, sudah menganggap enteng gitu kan tentang apa yang ditampilkan dan apa yang ditanamkan selama ini yang dituang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan apalagi dalam situasi sekarang ini juga sangat tidak tepat karena ini menumbuhkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira sekarang ini di mana-mana terjadi respon yang luar biasa, ketidaksetujuan akan hal ini, dan bahkan juga dari Purna Paskibraka ini juga menyikapi bermacam-macam. Nah, maka dalam hal ini adalah tindakan yang tidak arif dalam situasi sekarang ini, apalagi kita akan melaksanakan pilkada serentak di Indonesia. Nah, kemudian justru dilakukan oleh panitia, ini boleh saya katakan ini membuat ulah ini panitia, sehingga menumbuhkan ketidaknyamanan, kemudian mengganggu stabilitas di masyarakat kita. Sementara tadi sendiri Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi sendiri menyatakan bahwasanya kita perlu harmonisasi. Dari peresmian Sumbu Nusantara tadi itu beliau menyampaikan kepada kita harus melakukan harmonisasi. Nah, kalau ini yang dilakukan, tentu inilah merusak harmonisasi itu sendiri. Maka saya kira kebijakan yang dilakukan untuk peresmian Paskibraka malam tadi ini harus tidak dilanjutkan untuk tidak mengenakan jilbab ini. Karena selama ini tidak ada masalah, dan bahkan kalau boleh kita lihat dalam pelaksanaan upacara bendera baik di pusat, baik kemudian juga di daerah-daerah selama ini ada masalah, ya, dan aman, dan itu pun juga sudah disesuaikan dengan nilai-nilai agama, dan kemudian juga nilai kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan ada masalah. Kenapa kita menjadi tanda tanya juga? Kenapa dalam situasi kondisi sekarang ini kita perlu suasana yang kondusif, dan kemudian panitia melakukan hal seperti ini? Baik. Ini seolah ini ada kesengajaan gitu. Baik Pak Gubernur, nanti usai jeda kita juga akan mendengarkan langsung bagaimana sebenarnya tanggapan dari pihak keluarga dari Paskibraka Nasional sendiri, dan juga tentunya mendengarkan pandangan dari MUI mengenai hal ini. Usai jeda pemirsa, kami segera kembali.